Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, ya. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat bertemu kembali di mata kuliah MT 3004 Elektrokimia dan Korosi, ya, bersama saya Asep Ridwan Setiawan. Pada sesi kali ini kita akan membahas, ya, mengenai termodinamika korosi. Seperti sudah saya jelaskan hari Senin yang lalu, ya, bahwa bahwasanya, ya, ketika kita dihadapkan pada belajar korosi gitu ya. Untuk mempelajari korosi ada dua hal yang harus kita lihat, ya. Pertama dari sisi termodinamika, kedua dari sisi kinetik, ya. Dari sisi termodinamika kita harus tahu, ya, kecenderungan material untuk terkorosi itu seperti apa. Parameter apa dari aspek termodinamika yang bisa memberikan informasi kepada kita bahwa material tersebut mudah terkorosi atau tidak, ya. Kemudian dari faktor kinetik, ya, kita bisa mempelajari seberapa cepat material tersebut atau logam tersebut terkorosi, ya. Jadi pada aspek termodinamika nanti kita akan pelajari bahwa reaksi, ya, yang ada dalam korosi, ya, baik reaksi kimia maupun elektrokimia, itu nanti akan kita lihat, ya, bahwa jalannya reaksi itu akan dipengaruhi atau akan ditentukan oleh nilai yang namanya perubahan energi bebas Gibbs, ya, atau delta G, ya. Untuk spontan reaction, ya, atau reaksi korosi dalam hal ini, maka kita akan lihat bahwa perubahan energi bebas Gibbs dari reaksinya itu negatif, ya. Sedangkan untuk reaksi yang tidak spontan, ya, untuk reaksi kimia yang tidak spontan biasanya perubahan energi bebas Gibbs-nya itu positif, ya. Contoh di sini dijelaskan bahwa peristiwa berubahnya Fe menjadi Fe2O3 itu adalah reaksi yang spontan ditunjukkan dengan delta G yang negatif, sedangkan perubahan dari Fe2O3 menjadi Fe itu adalah reaksi yang tidak spontan ditunjukkan dengan nilai delta G yang positif, ya. Nah, salah satu kelemahan termodinamika adalah kita tidak bisa mempelajari laju reaksi, ya. Jadi laju reaksi dari Fe menjadi Fe2O3 atau sebaliknya dari Fe2O3 menjadi Fe itu tidak bisa kita prediksi, ya. Nah, poin yang harus kita catat di sini adalah pertama, korosi itu adalah proses yang spontan. Pada prosesnya atau reaksi kimia atau elektrokimia yang terlibat dalam korosi biasanya menghasilkan perubahan energi bebas Gibbs yang negatif, ya. Kemudian dalam hal ini logam yang terkorosi itu berusaha kembali menuju kondisi stabilnya, yaitu berupa oksida. Kalau kita analogikan dengan kondisi yang terjadi di alam, ya, itu kita bisa lihat beberapa fenomena, misalkan air sungai, ya, cenderung mengalir dari tempat tinggi ke tempat rendah, atau kopi panas itu cenderung akan dingin, ya, dan seterusnya. Nah, dalam korosi sebetulnya apa yang menjadi driving force untuk terjadinya korosi itu adalah energi kimia, ya, energi yang tersimpan di dalam ikatan kimia dari bahan atau substans. Di sini berupa internal energy. Nah, nantinya ada kaitan, ya, antara perubahan energi bebas Gibbs dari suatu reaksi korosi dengan
nilai EMF, ya, electromotive force, atau potensial dari reaksi korosi tersebut dalam suatu sel elektrokimia. Dan kaitannya itu dinyatakan dengan persamaan delta G sama dengan minus NFA, ya. Kalau dalam kondisi tidak ideal. Dalam kondisi standar atau ideal, delta G0 itu sama dengan minus NFE0. Nah, dari mana kita peroleh kaitan persamaan tersebut? Ya, kita bisa lihat kembali dari persamaan reaksi kimia sebagai berikut, ya. Asumsikan kita punya suatu reaksi kimia A ditambah B menjadi X ditambah Y, ya. Di mana A dan B adalah reaktan, X dan Y adalah produk, ya. Kemudian A kecil, B kecil, X kecil, dan Y kecil itu adalah konstanta atau koefisien, ya, yang menunjukkan berapa mol A dan berapa mol B yang diperlukan untuk menghasilkan berapa mol X dan berapa mol Y, ya. Nah, kalau kita menggunakan konsep termodinamika, ya, bahwa tadi, ya, reaksi kimia itu akan bisa berlangsung ke kanan, ya, apabila perubahan energi bebas Gibbs-nya itu negatif, ya. Maka dengan menggunakan konsep tersebut kita bisa nyatakan bahwa energi bebas Gibbs untuk produk dikurangi energi bebas Gibbs untuk reaktan itu kurang dari 0. Atau delta G-nya kurang dari 0 supaya reaksi kimia ini bisa berlangsung secara spontan. Dari konsep termodinamika kita tahu bahwa energi bebas Gibbs dari suatu spesies itu nanti akan sama dengan energi bebas Gibbs spesies tersebut pada kondisi standar ditambah RT ln aktivitas, ya. Nah, apabila kita masukkan persamaan tersebut ke persamaan awal, maka kita peroleh persamaan sebagai berikut. Delta G, ya, sama dengan XGX0 ditambah YGY0 ditambah seterusnya kalau kita punya beberapa reaktan dikurangi, ya, energi bebas Gibbs dari reaktan, ya, G0A ditambah G0B ditambah seterusnya kalau kita punya sejumlah reaktan, ya, ini produk, ini reaktan, ya, ditambah RT ln A, ya. Dan apabila reaksinya kita nyatakan setimbang atau equilibrium, maka perubahan energi bebas Gibbs-nya itu harus sama dengan 0. Dari situ kita tahu bahwa untuk term pertama ini adalah nilai yang kita sebut perubahan energi bebas Gibbs standar, ya, atau delta G0, ya. Sehingga kita punya persamaan dengan memasukkan bahwa delta G untuk kondisi setimbang sama dengan 0, maka delta G 0 pada kondisi standar itu sama dengan minus RT ln AX AY dibagi AA AB, ya, pangkat koefisiennya, atau sama dengan minus RT ln K, di mana K adalah konstanta kesetimbangan reaksi. Jadi untuk reaksi ini konstanta kesetimbangannya adalah kanan dibagi kiri, ya, biasanya. Aktivitas kanan dibagi aktivitas kiri. Nah, dari sini kita bisa tentukan nilai K, ya. K itu sama dengan eksponen minus delta G0 dibagi RT, ya. Nah, ketika kondisi tidak dalam kondisi standar, artinya reaksi tersebut berjalan pada kondisi non standar, maka kita perlu meninjau keseluruhan persamaannya. Delta G sama dengan delta G0, ya, ditambah RT ln AX AY dibagi AA AB, ya, atau RT ln K, ya.
Nah, kita juga punya hubungan antara energi bebas Gibbs dengan muatan ya, muatan total yang dihasilkan dari reaksi kimia tersebut. Dalam hal ini hubungannya adalah delta G sama dengan Q kali delta E ya. Dengan informasi bahwa Q itu sama dengan N dikali F ya, artinya jumlah elektron yang berpartisipasi dalam reaksi dikalikan konstanta Faraday, maka kita punya persamaan akhir ini. Delta G sama dengan minus NFE. Seperti yang sudah kita tunjukkan di slide awal. Nah, kemarin kita sudah sampai sini, lalu kita juga sudah membahas bahwasanya selain aspek termodinamika, kita juga harus mempertimbangkan aspek kinetik ya ketika kita mempelajari korosi ya. Nah, di sini dijelaskan dulu perbedaan antara reaksi kimia biasa dengan reaksi elektrokimia ya. Reaksi elektrokimia yang merupakan dasar dari reaksi korosi itu adalah reaksi kimia yang melibatkan adanya transfer elektron. Sedangkan reaksi kimia biasa biasanya tidak ada elektron transfer ya. Contoh reaksi biasa kita bisa lihat di sini, contohnya pada kasus sintesis amonia ya, N2 tambah 3H2 menjadi 2NH3. Yang harus kita perhatikan dari reaksi kimia ini adalah mass balance kiri dan kanan harus sama ya. Kemudian contoh dari suatu reaksi elektrokimia bisa kita lihat di sini ya, 2H+ tambah 2E jadi H2 atau Zn menjadi Zn2+ ditambah 2E. Ya, ini yang pertama adalah reaksi reduksi ion hidrogen, yang kedua adalah reaksi oksidasi Zn. Nah, perhatikan bahwa dalam reaksi elektrokimia kita harus memperhatikan mass balance dan charge balance. Artinya selain koefisien dari unsur atau spesiesnya sama, ya di sini kiri misalkan hanya ada 2, di kanan hanya 2. Kita juga harus memperhatikan muatannya, bahwa muatannya juga harus 0 ya. Misalkan di sini di 2H+ berarti ada 2, ini adalah ion positif ada 2 dan elektron negatif ada 2 sehingga 0 muatannya. Demikian pula yang reaksi yang ini ya, Zn menjadi Zn2+ tambah 2E. Zn kita ketahui Zn2+ memiliki muatan plus 2. Dan 2E- ini juga memiliki muatan minus 2, sehingga muatan totalnya 0. Nah, karena reaksi elektrokimia tadi melibatkan adanya transfer elektron, maka kita bisa mengukur laju dari reaksi elektrokimia tersebut ya, dengan merancang suatu rancangan sirkuit elektronik yang bisa mampu mengukur arus ya, aliran arus yang mengalir dalam reaksi elektrokimia tersebut. Kemudian dari arus yang terukur kita bisa menggunakan hukum Faraday yang mengkaitkan arus yang mengalir ke massa logam, dalam hal ini misalkan yang terkorosi. M sama dengan I kali T kali A dibagi N kali F ya. Di mana I adalah yang kita sebut current ya, arus yang mengalir dalam ampere. Kemudian kalau kita kaitkan dengan yang namanya laju korosi atau reaction rate ya, laju reaksi dari reaksi elektrokimia yang terjadi, misalkan reaksi korosi, maka kita bisa tentukan bahwa R itu sama dengan M dibagi T dikali A atau sama dengan I dikali A dibagi N kali F ya, di mana I itu adalah rapat arus, lalu N itu adalah jumlah elektron yang terlibat ya, F adalah konstanta Faraday ya. Kemudian A tadi adalah atomic weight ya, berat atom dari logam, misalkan Fe ya. Nah, kita sudah sampai pembahasan contoh ya kemarin, misalkan kita punya kasus besi atau baja terkorosi.
dengan luas 100 cm persegi ya, dan dilakukan pengukuran arus korosinya itu sekitar 0,1 ampere. Nah, berapa kira-kira laju korosi yang dialami oleh besi atau baja tersebut? Dengan menggunakan persamaan Faraday sebelumnya yang sudah dimodifikasi, maka kita bisa ketahui bahwa laju reaksi korosinya adalah sebesar 2,89 10 pangkat minus 7 ya, gram per centimeter persegi per second ya. Atau kalau kita konversi ke laju penetrasi ya, cm per detik, maka kita peroleh laju penetrasinya adalah sebesar 3,67 kali 10 pangkat minus 8 cm per second ya, atau kurang lebih sebesar, kalau kita konversi ke mikrometer, 3,67 kali 10 pangkat minus 2 ya, mikrometer, atau 0,03 0,04 mikron per second ya. Nah, hari ini kita akan teruskan ya, masih mengenai termodinamika korosi. Yaitu kita kembali tinjau persamaan delta G sama dengan minus NFE ya. Atau kalau kita mau mengetahui potensial E ya, maka E ya itu kita bisa korelasikan atau kita kaitkan dengan perubahan energi bebas Gibbs dari suatu reaksi korosi ya. E sama dengan minus delta G dibagi N dikali F ya, di mana F adalah konstanta Faraday ya, angka tepatnya adalah 96490 ya, Coulomb per mol. Lalu N adalah jumlah elektron ya yang terlibat dalam suatu reaksi elektrokimia. Nah, kita tahu bahwa untuk reaksi korosi yang berlangsung spontan, maka delta G-nya kurang dari 0 ya. Maka untuk reaksi spontan ya, kalau kita korelasikan dengan nilai potensial elektrodanya, ketika kita ukur nilai elektrodanya itu atau nilai potensial elektrodanya biasanya memiliki nilai yang positif ya. Jadi kalau kalian lakukan pengukuran E-nya positif, artinya reaksinya spontan. Jadi reaksi spontan bisa dinyatakan dengan delta G kurang dari 0 atau E lebih besar dari 0 ya. Jadi ini juga perlu diperhatikan ya ketika kita mengukur reaksi korosi yang terjadi dan itu spontan, biasanya delta G-nya harus kurang dari 0 ya, kalau dilihat dari aspek termodinamika. Atau kalau mau lebih praktis, kita ukur nilai E-nya, nilai potensialnya, potensial elektrodanya itu biasanya lebih besar dari 0 atau positif. Nah, nilai E ini sebetulnya adalah nilai perbedaan potensial ya antara anoda dengan katoda ya. Jadi biasanya yang namanya elektroda potensial ya, nilai potensial elektroda itu biasanya diukur sebagai perbedaan ya. Perbedaan antara elektroda 1 dengan elektroda 2 ya. Atau dalam hal ini perbedaan antara logam yang terkorosi misalkan dengan suatu elektroda reference ya. Nah, perlu diperhatikan bahwa setiap logam yang kontak ya dengan elektrolit, dengan suatu elektrolit ya, bisa air, bisa tanah ya, dan seterusnya, itu akan selalu memiliki nilai potensial yang spesifik ya. Kenapa demikian? Karena nilai potensial tersebut diakibatkan oleh
kesetimbangan ya ion-ion yang ada dalam logam dengan yang ada pada elektrolit ya. Dan itu terjadi di antarmuka logam elektrolit ya. Jadi kenapa bisa memiliki nilai potensial yang spesifik? Karena ada kesetimbangan ion ya, antara logam-logam, antara ion-ion yang ada di logam dengan yang ada di elektrolit, dan itu terjadi di antarmuka logam elektrolit ya. Nah, dari konsep ini maka pada perkembangannya kita akan mengenal yang namanya misalkan Daniell cell ya. Sel Daniell ini adalah konsep eksperimen pertama yang membuktikan bahwa tadi setiap logam ya ketika ada dalam suatu elektrolit tertentu dia akan memiliki spesifik potensial. Itu dibuktikan oleh Daniell ya, dikenal dengan sel Daniell. Perhatikan gambar berikut ini. Ini adalah sel Daniell ya. Dalam sel Daniell kita punya dua elektroda atau punya dua logam. Ada logam seng dan logam Cu ya. Logam seng itu diletakkan dalam elektrolit berupa ion berupa seng sulfat ya. Artinya elektrolitnya di sini mengandung ion seng ya. Kemudian logam Cu juga diletakkan dalam elektrolit CuSO4. Ini adalah elektrolit yang mengandung ion Cu2+ ya. Kemudian masing-masing elektrolit itu dibatasi dengan pemisah berupa poros disk ya atau membran ya berpori. Kadang disebut juga salt bridge ya, jembatan garam. Fungsinya adalah untuk mengalirkan atau memfasilitasi pertukaran ion antara elektrolit kiri dengan elektrolit kanan ya. Itu fungsinya ya, jembatan garam. Kemudian antara logam seng dan logam Cu itu dihubungkan ya dengan suatu konduktor dan digunakan misalkan di sini energi yang dihasilkan, muatan yang dihasilkan dari adanya perbedaan tegangan antara seng dengan Cu digunakan untuk menyalakan bola lampu ya. Nah, dalam hal ini nanti seng itu akan berperan sebagai anoda dan Cu itu akan berperan sebagai katoda ya. Kenapa bisa demikian? Itu bisa kita tinjau nanti dari potensial elektrodanya ya. Kita tahu bahwa dari deret EMF atau deret galvanik ya, seng itu lebih anodik ya dibanding Cu dan punya nilai potensial ya dalam hal ini negatif ya, minus 0,76 ya. Sedangkan Cu itu punya potensial sebesar plus 0,32 volt ya. Kemudian kita tahu bahwa sebagai anoda maka seng akan terkorosi ya dengan reaksi seperti ini atau teroksidasi ya. Kita bahas umumnya dulu ini seng mengalami oksidasi. Seng mengalami oksidasi menjadi ion Zn2+ ditambah 2 elektron. Perhatikan mass balance dan charge balance-nya ya. Kemudian di katoda Cu mengalami reduksi ya. Cu2+ tambah 2 elektron menjadi Cu ya sebesar plus 0,32 volt ya. Nah, biasanya potensial yang ditulis di sini adalah potensial reduksi standar ya. Potensial reduksi standar ya. Maka
setelah ini dihubungkan reaksi setengah selnya, kita akan punya reaksi akhirnya seperti ini. Di dalam sel Daniel ini reaksi keseluruhannya ini, ya. Cu2 plus tambah Zn menjadi Cu ditambah Zn2 plus. Nah, elektron yang dihasilkan dari oksidasi itu nanti akan digunakan untuk dialirkan pada konduktor, misalkan dalam hal ini digunakan untuk menyalakan bola lampu, ya. Kemudian selanjutnya digunakan di sini di Cu untuk reduksi ion Cu2+, ya. Dalam elektrolit direduksi menjadi Cu. Nah, apa yang terjadi di sini? Ion Cu2+ direduksi menjadi Cu sehingga kita akan amati Cu-nya di sini semakin bertambah tebal, sedangkan di bagian kiri sengnya akan teroksidasi, akan larut, ya, menghasilkan ion Zn2+. Nah, supaya tidak ada penumpukan muatan baik di elektrolit maupun di elektroda, ya, maka difasilitasi oleh adanya jembatan garam ini untuk memfasilitasi aliran ion, ya, positif dan ion negatif. Nah, konsep ini saat itu digunakan misalkan sebagai baterai, ya. Jadi baterai ditemukannya baterai berdasarkan konsep ini, ya. Nah, sebagai contoh di sini ada animasi, ya. Prinsip dasar dari sel Daniel, ya. Misalkan kita punya sel Daniel di mana ada elektroda seng Cu diletakkan di masing-masing elektrolitnya, lalu dipisahkan oleh jembatan garam. Maka yang terjadi ketika kita mau menggunakan baterai, artinya kita melakukan proses discharge, ya, menggunakan muatan yang ada pada baterai tersebut. Maka kita ketika menggunakan baterai akan terjadi peristiwa seperti ini, ya. Jadi seng teroksidasi menghasilkan seng 2+ dan 2 buah elektron, lalu elektronnya digunakan, ya. Misalkan untuk menyalakan bola lampu, ya. Atau menggerakkan mainan misalkan. Ya, load di sini. Kemudian selanjutnya di permukaan Cu digunakan untuk mereduksi ion Cu2+, ya. Jadi harus diperhatikan pada reaksi elektrokimia, kalau elektron itu biasanya akan mengalir melalui elektroda, konduktor ke elektroda. Sedangkan ion itu akan bergerak di elektrolit, ya. Jadi dalam kasus ini ketika mengalami discharge atau kita gunakan baterainya, seng teroksidasi, ya. Seng teroksidasi, sedangkan ion Cu2+ itu mengalami reduksi menjadi Cu. Ya. Nah, sebaliknya kalau kita lakukan proses charging atau dicas, baterainya dicas kembali, maka yang kita lakukan adalah membalik, ya, membalik reaksi ini. Nah, kalau kita ukur berapa potensial sel yang dihasilkan dari sel Daniel, maka kita bisa ukur adalah sebesar, misalkan dalam kasus ini 0,1 atau 1,08 volt, ya. Ini 801, jadi 1,08 volt, ya. Potensial yang terukur adalah 1,08 volt. Jadi baterai pada Daniel cell itu menghasilkan tegangan sebesar 1,08 volt, ya. Ya, jadi reaksi ini 1,08 volt. Nah, karena nilai E-nya positif, tentu reaksinya spontan, ya, artinya spontan. Ini akan terjadi ketika kita pakai, reaksinya spontan berlangsung, ya.
Nah, kalau kita cas, artinya kita akan memberikan daya dari luar ke baterai tadi, dari lingkungan ke sistem ya. Karena reaksinya kalau kita balik ya, seperti proses ini charging, kalau kita balik reaksinya ini reaksinya sebetulnya tidak spontan ya. Jadi kalau proses charging itu sebetulnya kita mengasumsikan atau mengkondisikan bahwa Cu-nya itu sebagai anoda, ya, sengnya sebagai katoda. Jadi reaksi ini dibalik, ya, Cu teroksidasi, ya, menjadi Cu2+ ditambah 2 elektron, seng direduksi, ya, seng 2+ direduksi menjadi seng. Yang terjadi pada proses charging adalah Cu teroksidasi, ya, Zn2+ direduksi, ya. Jadi pada elektroda Cu dihasilkan elektron, ya, dihasilkan elektron. Elektronnya digunakan untuk mereduksi seng 2+ menjadi seng. Dan ini reaksinya tidak spontan. Artinya kalau kalian nanti ukur, ya, potensialnya ini negatif, ya, potensialnya negatif 1,08 volt. Artinya kalau negatif potensialnya itu tidak spontan. Makanya perlu power daya dari luar sebesar minus 1,08 plus misalkan plus 1,08 volt ya. Supaya reaksinya bisa melebihi 0 ya, atau potensialnya bisa melebihi 0, artinya spontan. Ya, misalkan kalian kasih tenaga 2 volt ya, atau 6 volt ya, atau 1,5 volt ya, supaya reaksi ini berlangsung. Nah, ini kadang disebut juga di beberapa buku, ini adalah reaksi reduksi dan oksidasi ya, atau kita singkat redoks ya, reaksi reduksi oksidasi. Seng dalam kasus ini kita sebut reducing agent, Cu2+ kita sebut oxidizing agent ya. Kenapa demikian? Ya, karena seng tadi teroksidasi ya, dan ion Cu2+ mengalami reduksi. Ya. Kemudian setelah Daniell cell dikenal juga galvanic cell ya. Jadi galvanic cell itu hampir sama sebetulnya ya. Sel galvanik ya. Jadi dalam kasus sel galvanik ya, kita memanfaatkan perbedaan potensial dari logam yang berbeda ya, potensialnya sama. Di sini juga Cu ya, dalam satu beaker dimasukkan ke dalam larutan, dalam hal ini yang tadi ya mengandung ionnya, dalam hal ini mengandung ion Cu2+. Kemudian seng juga sama, dimasukkan ke dalam larutan yang mengandung ionnya. Lalu antara beaker 1 dengan beaker 2 itu dihubungkan ya, menggunakan jembatan garam. Ya, jembatan garam di situ. Jadi ini untuk memfasilitasi pertukaran ion ya, memfasilitasi pertukaran ion. Dalam jembatan garam ini sebetulnya terjadi ketika misalkan dalam hal ini C2+ dari CuSO4 direduksi menjadi Cu ya, maka ion SO4 2- itu nanti akan digunakan atau akan berpindah ya, akan berpindah melalui jembatan garam ya, melalui jembatan garam. Sebaliknya seng ketika terkorosi menjadi seng 2+, seng 2+-nya juga nanti akan masuk
ya, melalui jembatan garam pindah ke sini, ya. Jadi ini fungsinya supaya tidak ada penumpukan muatan, ya. Supaya tidak terjadi penumpukan muatan. Biasanya isinya dari jembatan garam ini adalah garam netral, ya. Misalkan NaCl, ya. Berarti kalau NaCl tadi Na-nya itu akan menarik SO42-, Cl-nya akan menarik Zn2+, ya. Kemudian sama ya, setiap elektroda ini punya potensial, ya. Ketika dihubungkan ada perbedaan potensial yang nanti akan menghasilkan muatan listrik, ya. Nah, muatan listrik tadi berupa aliran elektron itu digunakan untuk menyalakan bola lampu, ya. Atau kalau diukur itu menghasilkan potensial sel berupa sebesar 1,1 volt misalkan, ya. Tadi seperti yang sudah kita hitung ya dari slide sebelumnya sekitar 1,08 atau 1,1 volt. Nah, kalau kita lihat di detail seperti ini ya, sel galvaniknya anoda, katoda. Anoda itu adalah biasanya disepakati elektroda di mana oksidasi terjadi, ya. Oksidasi terjadi, kemudian tempat di mana elektron dihasilkan atau dilepaskan, ya. Kemudian tempat di mana ion yang bermuatan negatif itu bermigrasi, ya. Jadi kalau kalian lihat di sini, ketika seng teroksidasi, ya, kan sebetulnya menghasilkan seng 2+ plus 2 elektron min, ya. Dalam hal ini dihasilkan ion Zn2+, ya. Ion Zn2+ dari logam seng masuk ke larutan, ya. Larutannya misalkan tadi ZnSO4, ya. ZnSO4. Maka SO4-nya, ion SO4 2- itu akan bermigrasi, ya. Sedangkan dari tanda ya biasanya konvensinya anoda itu negatif, ya. Sebagai anoda dia negatif. Sebaliknya katoda itu adalah tempat di mana reaksi reduksi terjadi, ya. Misalkan dalam kasus ini adalah Cu2+ menjadi Cu, ya. Ini reaksi reduksi, ya, ini oksidasi. Itu kalian harap perhatikan. Lalu katoda itu adalah tempat di mana elektron dikonsumsi, ya, atau dimakan, ya. Jadi dalam kasus ini elektron yang dihasilkan oleh anoda nanti di permukaan katoda di sini akan digunakan untuk mereduksi ion Cu2+ menjadi logam Cu. Ya. Kemudian katoda itu adalah tempat di mana ion bermuatan positif bermigrasi, ya. Jadi kalau kita lihat dari tandanya kan ini negatif, ini positif. Tentu ion-ion negatif, ya. Ion-ion negatif akan ketarik ke sini, ya. Artinya ion yang negatif di sini pindah ke situ. Ion yang positif dari sini pindah ke sini, ya. Jadi tempat di mana ion-ion positif itu berpindah, ya, berpindah ke misalkan ke anoda. Nah, tandanya dia positif, ya, has positive sign. Nah, dari perbedaan potensial antara anoda dan katoda itu kalau diukur dengan menggunakan voltmeter, kita bisa baca bahwa beda potensialnya itu sebesar 1,1 volt.
karena ini nilai E-nya positif, maka reaksi ini berlangsung spontan. Ya, artinya reaksinya berlangsung yang berlangsung ya, reaksi ini berlangsung spontan. Kita tidak perlu memberikan energi dari luar. Nah, sekarang kita bahas sel elektrokimia secara umum ya. Sel Danil, sel galvanik itu masuk ke dalam kelompok sel elektrokimia ya. Jadi kalau kita lihat kembali sel Danil, sel galvanik ya. Biasanya pada sel elektrokimia tadi ada transfer elektron ya. Ada perpindahan elektron antara katoda dengan anoda ya. Biasanya di katoda terjadi reaksi reduksi ya. Di anoda terjadi reaksi oksidasi ya, atau istilahnya reaksi di katoda adalah reaksi reduksi setengah sel ya. Di anoda terpisah sendiri adalah reaksi oksidasi setengah sel ya. Keseluruhan reaksinya dalam sel tadi itu adalah reaksi oksidasi, reaksi reduksi yang kita sebut reaksi redoks ya. Jadi di sini ada diperkenalkan konsep half cell ya, itu adalah reaksi setengah sel ya. Reaksi kimia atau reaksi elektrokimia yang hanya terjadi di anoda atau reaksi elektrokimia yang hanya terjadi di katoda saja. Kita sebut half cell reaction. Nah, pada sel elektrokimia ya, aliran atau listrik ya, arus listrik itu disebabkan oleh adanya ya perpindahan elektron dan ion ya. Arus listrik disebabkan oleh adanya perpindahan elektron dan ion ya. Tadi elektron berpindah di elektroda ya, ion berpindah di elektrolit ya. Nah, untuk menghindari adanya penumpukan muatan ya, baik di anoda, di katoda, maka digunakan penghubung ya yang namanya jembatan garam ya. Sehingga ion-ion yang dihasilkan dari masing-masing reaksi di katoda dan di anoda itu bisa bergerak bebas ya, bisa bergerak secara bebas di dalam sel elektrokimia. Nah, elektroda itu sebetulnya merupakan konduktor listrik ya. Ya, tadi yang kita namakan anoda katoda itu sebetulnya adalah elektroda konduktor listrik ya. Berperan sebagai penghantar elektron ya, berperan sebagai penghantar elektron ya dan ion ya pada larutan elektrolit. Elektroda itu nantinya akan membentuk antarmuka dengan larutan ya. Jadi akan ada interface antara elektroda dengan larutan di mana di antarmuka tersebut reaksi elektrokimia terjadi. Nah, biasanya setiap sel elektrokimia itu memiliki dua buah elektroda ya. Ada anoda dan ada katoda yang dihubungkan ya dengan konduktor dan tercelup ya dalam suatu elektrolit ya. Nah, diulang lagi di sini anoda adalah ya elektroda di mana reaksi oksidasi terjadi ya. Sedangkan katoda adalah elektroda di mana reaksi reduksi terjadi ya. Terus tolong diingat kembali. Nah, contoh ini adalah sel elektrokimia yang sederhana ya. Di sini kalian bisa lihat dalam suatu beaker ya. Kita punya logam seng dan logam platinum ya.
logam seng tersebut misalkan diletakkan dalam elektrolit dengan konsentrasi ion Zn2 plusnya itu 1 ya. Jadi dalam suatu elektrolit yang mengandung ion Zn2 plus konsentrasinya 1 ya di situ, atau aktivitas ion Zn2 plusnya 1 misalnya. Kemudian di sebelah kanan itu ada logam platinum ya. Ini adalah logam yang inert ya, tidak akan bereaksi, tidak akan mengalami reaksi ya. Diletakkan dalam suatu elektrolit asam ya, misalkan di sini mengandung ion H+, konsentrasinya atau aktivitasnya 1 ya. Karena ini larutan, kita asumsikan ini konsentrasinya 1 molar ya. Kemudian ke dalam larutan tersebut ditiupkan gas hidrogen dengan tekanan 1 atmosfer ya. Dengan tekanan 1 atmosfer. Kemudian antara elektrolit 1 dengan elektrolit 2 itu dipisahkan oleh jembatan garam ya, atau oleh membran ya yang berpori. Nah, kalau kita lihat atau kita ukur, lakukan pengukuran potensial antara seng dengan platinum, misalkan kita hubungkan dengan kabel lalu kita ukur menggunakan voltmeter ya. Maka kita akan bisa mengukur bahwa potensialnya adalah sebesar minus 0,762 volt ya. Minus 0,762 volt. Ya, dalam hal ini yang terjadi pada seng itu adalah fenomena oksidasi ya. Jadi seng teroksidasi ya, karena dia akan berperan sebagai anoda. Maka seng akan teroksidasi menghasilkan ion seng 2 plus ya, tambah 2 elektron. Sementara di permukaan platinum karena dia itu adalah inert ya, dan lebih berperan nantinya sebagai katalis untuk mempermudah terjadinya reaksi evolusi hidrogen, maka yang terjadi pada permukaan platinum adalah reaksi reduksi ion H+ ya. Yang ada di elektrolit direduksi menghasilkan gas hidrogen. Keseluruhan reaksi elektrokimia yang ada dalam sel ini adalah seperti ini ya. Seng ditambah 2H+ sama dengan seng 2+ tambah H2. Dan kalau kita lakukan perhitungan energi bebas Gibbs-nya, perubahan energi bebas Gibbs-nya atau delta G-nya, itu kalau dihitung itu adalah sebesar minus 147 kJ per mol ya, atau sebesar minus 762 ya mili elektron volt per atom ya. Nah, kita bisa lihat dari sini delta G-nya adalah negatif ya, delta G-nya negatif. Artinya reaksi ini berlangsung secara spontan. Ya. Nah, kalaupun kita lihat bahwa setelah pengukuran potensialnya adalah minus 0,762, ini adalah memang karakteristik dari, sebetulnya ini secara tidak langsung kita ukur nilai potensial dari seng ya, nilai potensial standar dari seng ya. Itu yaitu tadi sebesar minus 0,762 volt ya. Kemudian contoh yang kedua ya. Jadi ini adalah nilai potensial reduksi ya, standar reduksi seng ya, minus 0,762 volt ya. Tapi dalam kasus ini kan sebetulnya seng teroksidasi ya, seng teroksidasi. Jadi kalau kita nanti
hitung E-nya, sebetulnya E-nya itu ya positif ya. E-nya positif 0,762 volt ya. Jadi kalian jangan terkecoh dengan hasil ini ya. Jadi ini adalah nilai potensial standar reduction dari seng ya. Artinya kalau seng kita tulis dalam reaksi reduksi ya, seng 2 plus tambah 2E menjadi seng, nilai potensial standarnya itu adalah minus 0,762 volt versus ini NHE ya. NHE ini menandakan ini ya, normal hidrogen elektrod. Ini adalah hidrogen elektrod sebetulnya. Atau SHE, standar hidrogen elektrod seperti ini. Jadi sebetulnya kita melakukan pengukuran potensial seng terhadap suatu nilai reference ya. Di mana nilai reference-nya ini ya, yang terjadi di normal hidrogen elektrod ini adalah reaksi ini 2H plus tambah 2E menjadi H2 dengan potensial standarnya 0 volt ya. Ini nantinya ini akan digunakan sebagai acuan ya, zero convection. Nah, selanjutnya ada contoh kedua, bagaimana dengan CU. CU tadi kita kenal potensialnya lebih positif ya dibanding seng. Ya. Sebesar misalkan di sini 0,342 volt ya. Jadi dengan prosedur yang sama, ini suatu sel elektrokimia CU dihubungkan dengan platinum lalu diukur voltasenya. Dalam kasus ini karena CU-nya dalam kasus ini mengalami reduksi ya. Kemudian di sini mengalami oksidasi ya. Kalau dibandingkan antara Cu2 plus tambah 2E jadi Cu dengan H2 dengan 2H plus tambah 2E jadi H2, potensialnya kan lebih positif Cu. Maka Cu di sini akan jadi katoda, di sini jadi anoda ya. Cu tereduksi, platinum atau dalam kasus ini adalah H2 ya, akan teroksidasi ya, menjadi H+. Nah, konveksinya sama, ditulis semua dalam bentuk atau format reduction potensial ya. 2H+ tambah 2E jadi H2, Cu2 plus tambah 2E jadi Cu. E0-nya untuk yang pertama 0, untuk ini 0,342. Nah, nilai potensial yang terukur itu adalah 0,342 volt. Artinya ini juga reaksinya berlangsung spontan. Nah, yang penting dalam sel elektrokimia adalah cell notation, ya, cell notation atau cara penulisan sel. Ya, kita lihat contoh di slide ini. Ya, ini adalah cara penulisan secara umum sel elektrokimia. Ya. Kita mulai dari tanda paling tengah. Ya, kalian kalau lihat ini double vertikal, ini menunjukkan bahwa sel anoda dan katodanya itu dipisahkan oleh jembatan garam. Ya, jadi dimulai dari ini tanda vertikal 2. Kemudian di sebelah kiri itu kita tuliskan anoda, sistem anodanya. Di sebelah kanan kita tuliskan sistem katodanya. Ya. Contohnya di sini untuk anodanya adalah Cu ya, elektrodanya Cu menjadi Cu2+, ya. Jadi ini anoda, ini katoda, sebelah kiri anoda, sebelah kanan katoda. Kemudian konvensinya juga reaksi oksidasi yang mengalami oksidasi di kiri, ya, yang mengalami reduksi di kanan, ya. Di anoda ya tentu terjadi oksidasi, di katoda terjadi reduksi. Kemudian detail penulisannya sendiri di bagian anoda misalkan atau di bagian katoda yang namanya elektroda, ya, artinya solid di sini selalu ditulis paling luar,
Ya, misalkan untuk anoda Cu-nya di sini ditulis paling kiri. Sedangkan di katoda di sini Ag, ya, Ag solid ini ditulis paling kanan. Jadi ini elektrodanya, anoda, ya, ini katodanya, gitu ya. Kemudian ada pemisah, ya, antara elektroda dengan elektrolit itu ada pemisah. Dalam hal ini vertikal 1, ya. Garis vertikal 1. Garis vertikal 1 itu adalah pemisah antara elektroda dengan elektrolit. Dalam kasus ini misalkan Cu tadi diletakkan dalam elektrolit yang mengandung Cu2+, ya. Larutan elektrolit yang mengandung ion Cu2+, misalkan dalam CuSO4, ya. Atau dalam CuCl2 misalkan, ya. Jadi fasanya aqueous, ya, di sini. Sebaliknya di katoda juga, ya. Elektroda Ag, ya, di sini sebagai katoda dipisahkan dengan elektrolitnya, ya, Ag plus aqueous, ya. Jadi elektrolitnya di sini adalah AgSO4 misalnya atau AgNO3, ya. Jadi itu penulisannya secara umum. Lalu nanti elektron, ya, tentu akan mengalir dari kiri ke kanan, ya, dari anoda menuju katoda, ya. Jadi ini adalah notasi selnya, ya. Notasi selnya, ya. Biasanya tadi elektrolit, ya, baik di kiri maupun di kanan selalu diposisikan dekat dengan jembatan garam, ya. Jadi kalau elektroda ditulis paling luar, kalau elektrolit diletakkan dekat ke jembatan garam, ya. Lalu antara fasa di sini solid, ya. Ini aqueous, di sini solid, di sini aqueous, itu dipisahkan, ya, oleh garis vertikal 1, ya. Jadi ini pemisah antara elektroda dengan elektrolit. Nah, ini adalah penulisan secara umum, ya, notasi sel untuk sel elektrokimia. Kemudian kalau ada spesies lain, ya, tapi fasanya sama, ya, itu hanya dipisahkan oleh koma, ya. Jadi misalkan di sini nanti ada spesies lain di elektrolitnya selain Cu2+, nanti dipisahkan sama koma. Nanti kita lihat contohnya. Misalkan saya punya suatu reaksi kimia seperti ini, ya, reaksi elektrokimia seperti ini, ya. CrO3 ditambah MnO2, ya, menjadi MnO4 ditambah Cr3+, ya. Jadi ini sebetulnya reaksi yang ditulis di sini bukan reaksi keseluruhan, ya. Kalau kalian pisahkan dulu reaksinya, kira-kira mana yang jadi anoda, mana yang jadi katoda, atau reaksi apa yang terjadi di anoda, reaksi apa yang terjadi di katoda. Coba dijawab. Kromium di ini, Pak. Katanya aja deh. Kromium jadi katoda. Kromium jadi Katoda. katoda. Iya. Mangan jadi anoda. Bahkan jadi Anoda. anoda. Bisa nebak gitu karena Karena CR-nya ada gini, Pak. Ada apa? Penurunan bilangan oksidasi. CR-nya di sini berapa? Di kiri ada +6, di kanan +3. Oke. Di sini CR-nya dari +6 turun jadi +3. Kalau turun artinya mengalami Reduksi, Pak. reduksi, ya, ada penurunan bilangan oksidasi, ya.
mengalami reduksi. Sekarang kalau begitu bagaimana dengan Mn? Mn-nya gimana? Naik, Pak. Mn-nya naik dari Plus 4 ke plus 7. dari plus 4 ke plus 7. Ya. Oke, kita lihat. Ya. Jadi betul ya. Atau salah sebetulnya ini yang terjadi. Ya. Oksidasinya itu ini reaksinya. Ya. CrO3 ya tambah 3H2O tambah 3 elektron menjadi Cr3 plus ya plus 6OH minus. Jadi hati-hati karena ini tadi kan belum lengkap ya reaksinya. Jadi dilengkapi dulu ya. Kemudian reduksinya ini ya. Reaksi reduksinya ini. MnO2 solid ya tambah 4OH minus menjadi MnO4 minus tambah 2H2O tambah 3 elektron. Jadi ini adalah reaksi setengah sel lengkapnya. Ya. Reaksi ini belum lengkap, dilengkapi dulu. Ya. Ini reaksi setengah selnya yang lengkap. Ini oksidasi, ini reduction. Ya. Oksidasinya yang mana kalau ini? Coba lihat. Kita lihat dulu ininya deh, kesetimbangan masanya. CR-nya 3, CR-nya 1 ya sama ya, kiri kanan. O-nya 6 ya, kiri kanan. H-nya 6, kiri kanan sama berarti. Lalu muatannya di kiri negatif 3, di kanan negatif 3 sama ya, berarti kiri kanan. Berarti ini reaksi elektrokimianya sudah oke. Nah sekarang kenapa ini reduction? Kenapa ini oxidation? Sedangkan yang bawah reduction. Jadi reaksi redoxnya ini lengkapnya tadi. CrO3 tambah MnO2 tambah H2O ya. Menjadi MnO4 tambah Cr3 plus tambah 2OH minus ya. Jadi atau saya kebalik ya. Yang ini tadi kan plus 6 jadi plus 3. Harusnya ini reduksi. Ini MnO2 plus 4 menjadi ini 8. Berarti ini 7 gitu ya. Plus 7. Jadi ini kebalik, sorry. Saya salah nulis. Ini reduksi, ini oksidasi ya. Jadi benar tadi. Ini biar enggak ini reduction, saya nulis. Reduction. Ini biar kalian nggak bingung. Oxidation ya. Ini reduksi yang atas, yang bawah oksidasi ya. Nah, ini reaksi redoxnya secara lengkap ya. Reaksi redoxnya. Nah, sekarang kalau ditanya bagaimana penulisan sel elektrokimianya ya. Sesuai dengan tadi yang sudah kita bahas ya. Jadi kan ini reaksi keseluruhannya nih ya. Yang jadi anoda adalah dalam kasus ini oksidasi ya, tempat oksidasi. Yang jadi katoda adalah tempat tadi reduksi. Tapi kita lihat di sini, ini semua bukan logam ya, tapi berupa
oxide ya. Berupa oxide di situ CrO3, MnO2 ya. Fasanya solid. Kemudian elektrolitnya di sini ada H2O ya. Kemudian ada spesies lain, ada aqueous itu Cr3+ ya. Lalu ada MnO4- ya. Jadi ini penulisannya kalau kita sederhanakan seperti ini ya. Jadi pisahkan dulu dengan jembatan garam ya. Lalu di kiri tadi anoda, di kanan katoda gitu ya. Benar ya? Di kiri anoda MnO2 misalkan di sini. Di kanan katoda ya. Dalam hal ini katodanya adalah ini ya, grafit. Ya. Sedangkan di kiri ini di anoda itu grafit dengan MnO2 solid ya. Jadi di sini grafit itu karena tidak ada conducting metal ya, dalam reaksi sebelumnya ini tidak ada konduktor. Kan tadi elektroda adalah konduktor ya. Tidak ada yang berperan sebagai konduktor ya. Maka kita gunakan material inert ya. Bisa grafit, bisa platinum ya sebagai elektrodanya. Maka di sini di anoda ada grafit ya. Kemudian karena ini masih satu sistem elektroda, ini MnO2 bisa dianggap elektroda ya, bisa menghantarkan ion atau listrik. Ini dengan MnO2 solid. Ya, ini beda fasa, ini grafit ya. Dibedakan koma ya di sini. Kemudian di katoda paling luar grafit ya, paling luar grafit. Lalu elektrolitnya untuk anoda ini MnO4- ya. Jadi MnO4- ya. MnO4- ini aqueous ya. Jadi itu elektrolitnya. Kemudian di katoda ya, di katoda elektrolitnya ada 2 di situ. Cr3+ ya, Cr3+ dan ada ini CrO3 solid ya. CrO3 solid. Jadi diperhatikan bahwa dekat ke jembatan garam elektrolit, bagian luar elektroda gitu ya. Lalu antara elektroda dengan elektrolit dipisah ya. Dipisah, kemudian kalau spesies yang sama fasanya itu dipisahkan oleh koma ya. Jadi di sini sebetulnya grafit sama mangan oxide kan sama-sama solid ya. Nah, ini mungkin salah juga ya kalau saya cek. Harusnya ini di sebelah kanan ya. Kalau kita lihat contoh ini harusnya. Ini koma ya. Bener nggak harusnya gini? Ya. Jadi paling luar elektroda dalam hal ini adalah MnO2 dengan CrO3 sama-sama solid, tapi karena bukan konduktor dihubungkan dengan ditambahi grafit di sini, karbon ya. Lalu elektrolitnya ini MnO4- sama Cr3+ dipisahkan oleh jembatan garam. Ya. Nah, bagaimana kalau yang kedua? Kedua ini ya, H2O2 tambah CO2
menjadi H2C2O4 tambah O2. Ini dalam kondisi asam ya misalnya. Jadi ini belum lengkap, harus dilengkapi dulu reaksinya. Hasilnya ini ya. Hasil notasinya. Jadi jembatan garam di tengah. Kemudian paling luar elektroda di sini misalkan H2O2 ya. Dengan karbon ya. Grafit. Ini harusnya koma nih. Atau ini enggak, ini elektrodanya grafit. Lalu ini elektrolitnya ya. Elektrolitnya karena sama fasanya ini H2O2 dengan H+. Ion aqueous sama-sama. Lalu di sini di katoda ion H+ sama ion H2C2O4. Ya aqueous sama-sama. Kemudian ada tambahan di sini gas ya, fasa gas O2 dengan CO2 ya. Di anoda ada O2, di katoda ada CO2. Jadi ini contoh notasi lain ya. Nah, kita akan bahas implementasinya untuk sel elektrokimia ini ke kasus ini. Oxygen concentration cell ya. Kan waktu kita membahas Krivais atau ya korosi akibat terbentuknya sel konsentrasi oksigen Krivais misalkan. Kenapa pada korosi Krivais lokasi yang oksigennya rendah ya itu jadi anoda, lokasi yang konsentrasi oksigennya tinggi itu jadi katoda ya. Itu kan pertanyaannya. Nah, kita misalkan lakukan percobaan seperti kalian lihat di slide ya. Jadi di sini kita punya logam sama-sama Fe ya. Diletakkan di dalam seawater, air laut ya, netral berarti. Kemudian ke dalam air laut tadi misalkan dikondisikan supaya di bagian kiri di sini tekanan oksigennya 0,2 atmosfer. Di bagian kanan tekanan oksigennya 1 atmosfer. Ya. Jadi kalian bisa atur misalkan dengan meniupkan gas ya, oksigennya di sini 1 atmosfer, di sini 0,2 atmosfer diatur. Lalu dipisah di sini oleh jembatan garam ya atau membran. Ya, jadi ini misalnya di kiri Fe yang tercelup di air laut kiri itu di situ tekanan oksigennya 0,2 atmosfer rendah ya. Di kanan tekanan oksigennya 1 atmosfer tinggi ya. Kalian kan sebetulnya sudah tahu jawabannya. Yang akan di sini yang akan terkorosi adalah ini ya. Fe di sini jadi anoda ya. Kan jawabannya kalian sudah tahu. Fe yang posisinya ada pada air laut dengan oksigen rendah itu jadi anoda. Fe yang ada pada atau dalam air laut yang konsentrasi oksigennya tinggi itu jadi katoda. Ya, kalian sudah tahu jawabannya seperti itu. Cuman kita perlu buktikan. Misalkan reaksi elektrokimia yang terjadi dalam sel ini adalah sebagai berikut ya. Jadi ini ditulis dalam format reduksi ya. Setengah H2O tambah 1/4 O2 tambah elektron jadi OH- ya. Kita lihat di sini oksigennya di kiri 1 ya. Di kanan 1 ya. Ini setengah kali oksigen kan setengah. Tambah 1/4 kali O2
setengah juga, setengah tanggal setengah 1. Oksigennya 1, di kiri, di kanan 1. H-nya di kiri 1, di kanan 1. Lalu muatannya di kiri negatif 1, di kanan negatif 1. Jadi ini sudah mass balance sama charge balance. Ya, ini reaksi elektrokimianya dalam oksigen konsentrasi sel ini. Lalu asumsikan kita punya harganya, ya, potensial reduction standarnya ini ditulis dalam format reduksi, ya. E-nya itu sama dengan 0,401 volt, ya. Ini dalam standar, ya. Tapi ini kan nanti karena konsentrasi atau karena tekanannya tidak 1 atmosfer, ya, kita harus menghitung potensial sel dalam keadaan non standar, ya. Asumsinya misalkan diberikan di sini persamaannya. Anggap kalian walaupun belum saya kasih tahu, ya, menggunakan persamaan Nernst, ya. Anggap ini potensialnya seperti ini, ya. Jadi E sama dengan E0 sebetulnya, ya. E sama dengan E0 dikurangi RT per NF, ya, ln K gitu, ya. Kan persamaan umumnya itu nanti untuk Nernst, ya. Kemudian nilainya ini, ya. E itu E-nya sama dengan 0,401 dikurangi 0,0592 log konsentrasi OH minus dibagi tekanan oksigen pangkat 1/4, ya. Jadi ini kan konstanta reaksi, ya, OH minus dibagi PO2 pangkat 1/4, ya. Karena ini liquid, ya, ini dianggap 1, ya, konsentrasinya 1. Nah, ini dengan kita tahu ini potensial selnya, maka kita bisa lakukan perhitungan, ya. Misalkan asumsi di awal kita salah nih, kita dengan sengaja menebak bahwa Fe yang di kanan itu nanti akan jadi Fe di kanan di sini nih. Fe yang di kanan itu kita tebak ini bakal jadi anoda, ya. Fe yang terletak dalam air laut dengan oksigen yang tinggi itu jadi anoda, ya. Fe yang di kiri yang terletak dalam air laut dengan oksigen rendah itu jadi katoda. Itu tebakan awal kita. Tebakan awal kita. Reaksi yang terjadi kan sama di permukaan Fe kanan maupun di Fe kiri sama, ini reaksi selnya. Reaksi setengah selnya sama nih. Ya. Ini reaksi setengah sel ditulis sini dalam bentuk reduksi, ya. Ditulis dalam bentuk reduksi. Kemudian potensialnya yang yang kanan ini, ya. Kita masukkan tadi tekanan oksigennya 1 atmosfer, ya, yang kanan, ya. 1 atmosfer. Yang di kiri dimasukkan tekanan oksigennya ini 0,2 atmosfer pangkat 1/4. Sini kita sudah dari sini kita sudah tahu nilai E-nya, kemudian yang ini kita sudah tahu E-nya. Kemudian E total, ya, E selnya itu kan nanti E katoda dikurangi E anoda, ya. Dalam hal ini E selnya ini, ya, nantinya di sini kalau kalian lihat ini jadi anoda, ini jadi katoda. Kalau ini jadi anoda kan reaksinya dibalik, ya, karena oksidasi. OH minus nantinya jadi sana, gitu kan. Sedangkan di Fe kiri karena katoda ini reaksinya. Nah, ini sama ini reaksinya kalau kita gabungkan reaksi sel keseluruhannya jadi ini. Ya, jadi ini. 1/4 O2 dengan oksigen 0,2 atmosfer
menjadi 1/4 O2 dengan oksigen 1 atmosfer. Ya. Ini oksidasi, ini reduksi, ya. Ini reduksi, ini ditulis nanti dalam bentuk oksidasi, ya. Karena dia di anoda mengalami oksidasi. Nah, ini reaksi keseluruhan selnya, kemudian nilai E-nya nanti dengan menghitung ini dengan ini, itu jadi seperti ini E-nya. Ya, potensial 2 dikurangi potensial 1 atau E katoda dikurangi E anoda, ya. Itu nantinya sama dengan minus 0,0592 log, ya. Ini OH minusnya nanti akan saling coret, ya. Log 1 pangkat 1/4 dibagi 0,2 pangkat 1/4, ya, atau sama dengan 0,059 dibagi 4, ya, 4-nya naik ke sini jadi pembagi, ya, log 0,2, ya, atau sama dengan minus 0,0103 volt. E-nya negatif nih, dari hasil hitungan E-nya negatif. Artinya ini tidak spontan, ya, reaksi ini tidak spontan kalau negatif. Yang betul adalah nantinya 1/4 O2 1 atmosfer menjadi 1/4 O2 0,2 atmosfer. Artinya tebakan ini salah kita, ya. Harusnya kalau begitu Fe kanan jadi katoda, Fe kiri jadi anoda. Ya. Maka kita punya informasi dari sini dari aspek termodinamik bahwa untuk kasus Skrivais atau untuk kasus di mana logam diletakkan dalam suatu sel konsentrasi, misalkan daerah yang kekurangan oksigen itu cenderung jadi anoda, daerah yang oksigennya tinggi cenderung jadi katoda, ya. Nah, sampai situ paham? Paham nggak? Paham, Pak. Oke. Nah, demikian pula dengan sel konsentrasi ion, ya. Dengan cara yang sama kita bisa nebak bahwa misalkan di sini sama-sama logamnya Cu. Diletakkan dalam CuSO4, tapi konsentrasinya beda. Yang di kiri 0,1 molar, yang di kanan 1 molar. Ya, lalu dipisah oleh membran atau jembatan garam. Kemudian kita tebak mana jadi anoda, mana jadi katoda. Tebakannya yang benar adalah Cu di kanan jadi Cu yang di kanan jadi anoda atau katoda? Ya? Anoda, Pak. Anoda. Oke. Cu di kanan jadi anoda, ya. Cu di kiri jadi katoda, ya. Kalau kita lihat konsentrasi ionnya, ya. Konsentrasi tinggi jadi anoda, konsentrasi rendah jadi katoda, ya. Dan itu bisa dibuktikan dengan cara yang sama, ya. Misalkan kita nanti gunakan persamaan Nernst, ya. Kita akan dapati bahwa Cu yang terletak di konsentrasi tinggi jadi anoda, Cu yang terletak di konsentrasi rendah jadi anoda. Jadi katoda, ya. Nah, itu bisa dibuktikan nanti dengan persamaan Nernst yang akan kita bahas minggu depan. Ya. Di sini saya sedikit lagi, ya. Nah, berdasarkan informasi tadi, ya, bahwa setiap bahan atau setiap logam itu memiliki kecenderungan atau tendensi untuk menangkap, ya, atau menerima elektron, atau dalam hal ini untuk tereduksi, ya, untuk direduksi, ya. Jadi setiap bahan logam substance itu punya kecenderungan untuk menerima elektron, atau dalam hal ini kita sebut direduksi, ya. Nah, kemudahan
suatu logam untuk menerima elektron, ya, itu bisa kita ukur atau kita bisa lihat dengan parameter yang namanya potensial reduksi, ya, reduction potensial atau potensial reduksi. Jadi kemudahan logam untuk menerima elektron itu kita sebut atau parameternya kita sebut potensial reduksi. Ya. Nah, kalau bahannya atau kondisinya dalam kondisi standar, potensial tersebut itu diberi nama standar reduction potensial. Ya, di sini dikasih lambang 0, E0 reduction. Ya. Nah, contoh satuannya tentu volt, ya, voltase, di mana 1 voltase itu 1 joule per coulomb. Nah, contoh di sini nanti kalian lihat di tabel, ya, logam diurutkan berdasarkan nilai potensial standar reduction-nya. Nah, di sini saya sering nyebut kondisi standar, ya. Kondisi standar itu apa, ya? Kondisi standar itu biasanya untuk padatan, ya, untuk logam padat, untuk bahan padat itu dinyatakan aktivitasnya 1, ya. Misalkan ini untuk logam-logam murni, oksida, ya. Itu aktivitasnya 1. Ya. Kemudian untuk gas, kondisi standar itu tekanannya 1 atmosfer, ya. Jadi aktivitas gasnya itu 1 atmosfer. Kemudian untuk cairan, ya, biasanya didekati dengan konsentrasi, ya. Kondisi standar itu kalau konsentrasinya 1 molar. Lalu yang penting lagi, temperaturnya itu 25 derajat, ya, atau 298 Kelvin. Ya, dan tekanannya tadi 1 atmosfer. Nah, itu kita sebut kondisi standar, ya. Jadi jangan lupa, ya. Kalau kita lihat tulisan standar reduction potensial, artinya pengukurannya itu dilakukan pada kondisi standar tadi, ya. Pada kondisi standar tadi, ya. Jadi tekanannya 1 bar atau tekanannya 1 atmosfer, temperaturnya 25 derajat atau 298 Kelvin, konsentrasinya 1 molar atau aktivitasnya 1 ya, untuk padatan atau gas itu 1 atmosfer. Ya. Tekanan parsialnya 1 atmosfer. Nah, sebagai contoh, misalkan kita akan lihat di sini, biasanya untuk sel elektrokimia, ya, ketika kita diminta untuk menghitung potensial sel elektrokimia, kalau kondisinya dalam kondisi standar, ya, maka potensial sel dalam keadaan standar itu sama dengan potensial katoda, ya, potensial katoda kondisi standar dikurangi potensial anoda kondisi standar, ya. Nah, harap diingat bahwa yang ditulis di sini itu nilai E dalam format reduksi, ya. Jadi jangan kebalik. Nah, jika sel tidak dalam kondisi standar, kondisi sel elektrokimia tidak dalam kondisi standar, maka potensial selnya itu sama dengan potensial katoda dikurangi potensial anoda. Dan ini nanti kita akan bahas, ya, potensial katodanya itu dihitung misalkan dengan menggunakan persamaan Nernst, ya, baik di katoda maupun di anoda. Nah, itu kita bahas nanti. Kalau reaksinya spontan, ya, tentu nanti biasanya, ya, reaksi yang terjadi di katoda nanti akan memiliki potensial reduksi yang lebih besar dari
potensial reduksi yang ada di anoda, ya. Artinya di sini kalau E-nya kalau spontan kan E selnya harus positif, ya. Berarti E katodanya itu harus lebih besar dari E anoda, ya, untuk reaksi spontan. Ya. Nah, yang kita maksud dengan standar reduction potensial itu bisa kita lihat biasanya di buku, ya, atau di handbook, ya. Jadi standar reduction potensial atau N0 reduction itu biasanya ditabulasikan, ya, dalam buku, ya, handbook untuk semua unsur senyawa, ya. Semakin tinggi nilai potensial reduction standar atau N0 reduction itu artinya unsurnya semakin mudah direduksi, ya. Biasanya kalau semakin tinggi itu ya E-nya lebih besar dari 0, ya. Tentu juga ini ya merupakan nilai relatif, ya, artinya diukur tadi pada kondisi tertentu. Misalkan di sini mengacunya juga terhadap nilai ini, nilai SHE, ya, nilai reduksi H+ menjadi H2, ya. Nah, untuk reaksi setengah sel secara umum, ya, oksidasi di anoda ditulisnya seperti itu. Untuk reduksi, ya, di katoda ditulisnya seperti ini. Kemudian ini juga kebalik nih. Bingung nanti kalian. Ya. Jadi untuk oksidasi negatif biasanya potensialnya untuk yang mengalami reduksi biasanya positif, ya, potensialnya. Nah, contoh berikut ini adalah tabel, ya, yang menunjukkan potensial reduction standar, ya, dari setiap unsur atau senyawa, ya. Ini spesiesnya, ini nilai, ini reaksinya, ya, atau ininya apa, standar reduction, reaksi reduksinya. Ini nilai E-nya. Ya. Jadi di sini kalau positif ya dia mudah mengalami reduksi, ya. Semakin negatif sukar direduksi. Ya. Jadi kita misalkan lihat di sini tadi yang dijadikan acuan 0 itu nilai 0 itu ini. 2H+ tambah 2E jadi H2, ya. 0. Kemudian kalau kita lihat CU misalkan, CU itu ini. Potensial reduksinya CU2+ itu menjadi CU itu sebesar plus 0,34 volt dalam kondisi standar 25 derajat, ya. Seng, ya. Seng 2+ tambah 2E jadi seng minus 0,76 volt, ya. Jadi semakin ke atas semakin mudah direduksi, semakin ke bawah semakin sukar direduksi. Ya. Nah, mungkin kita bahas ini terakhir, ya, sebelum kita sudahi sesi tanya jawab. Misalkan saya punya reaksi total ini, ya, Ni tambah H2O2 tambah 2H+ menjadi 2H2O tambah Ni2+, ya. Berapa nilai potensial standar selnya? Ya, di sini saya split jadi setengah reaksi. Di sini reduksinya ini, ya, Ni2+ tambah 2E jadi Ni. Nilainya segini nih. Minus 0,25. Lalu
H2O2 tambah 2H plus tambah 2E jadi 2H2O nih positif 1,776. Kalau kita lihat di sini mana yang jadi anoda, mana yang jadi katoda? Ni anoda. Ni anoda, H2O2 katoda ya. Iya. Nah, sekarang kalau ditanya sel potensialnya, standar sel potensialnya berapa? 2,2. Tadi kan rumusnya katoda dikurangi anoda. Jadi 1,776 dikurangi minus 0,25. Hasilnya 1, atau berapa? 2,03 ya. 2,03 volt ya. Jadi 1,776 dikurangi minus 0,25 ya. Katoda dikurangi anoda ya. Jadi hasilnya adalah 2,03 volt. Nah, mungkin sampai situ dulu ya sebelum kita lanjutkan. Nanti kalian kebanyakan. Ada yang mau ditanyakan? Halo Pak, Ya. kalau untuk yang red itu Ya. itu kan satuannya kan gram per sentimeter kuadrat. Terus bisa dibagi jadi bisa jadi itu tuh kalau diplot berdasarkan waktu apakah dia linear gitu Pak? Jadi kayak bisa diperkirakan gitu loh lama waktunya. Atau nanti tiba-tiba bakal jadi kuadratik atau apa gimana? Yang mana? Yang perhitungan Pak, red. Ini. Nah. Penetration rate ya. Di sini kan tidak ada varian waktu ya. Ada nggak varian waktunya? Nggak ada sih Pak. Jadi kan di sini R itu sama dengan M dibagi T dikali A ya, tapi T-nya kan tidak diketahui ya. Atau bisa didekat atau sama dengan I kali A dibagi NF ya. I-nya tadi rapat arus itu 1 miliampere per sentimeter persegi ya, I kecil ya. A-nya 55,85 ya. Kemudian N-nya 2, F-nya 96.500. Hasilnya kan dapat 2,89 kali 10 pangkat minus 7 gram per sentimeter kuadrat per second ya. Karena F ini kan tadi start satuannya dulu kita lihat. Gram. Secondnya dari mana nih? Dari ini ya harusnya ya. Dari F ya. F ini kan konstanta Faraday. Konstanta Faraday itu lengkapnya Coulomb per ekivalen. Ya. Coulomb per ekivalen. Jadi harusnya ya dari F kayaknya sih. Kalau I ampere per sentimeter persegi, A-nya gram, ya, maka F-nya itu ada ekivalennya detik ya dalam hal ini. Karena berasal dari M sama dengan R sama dengan M dibagi T kali A. M dibagi T kali A itu kan gram dibagi A-nya sentimeter persegi, S-nya detik ya.
Jadi F itu yaitu dari situ sentimeter per secondnya ini dari term F ya, dari term F. Kemudian pertanyaannya tadi, itu tuh bisa diprediksi gitu nggak Pak berapa lama? Misalnya kan per second Pak. Itu tuh kayak linear ya Pak hubungannya. Atau nanti kayak tiba-tiba kuadratik gitu loh Pak. Kayak gimana ya? kalau korosi seragam ya linear. Jadi bisa diprediksi Pak. Nanti Bisa di diprediksi. kedalaman berapa lama dia Ya. butuh berapa hari. Misalkan kamu ini kan lajunya per detik ya, per second. Misalkan kalau diasumsikan dalam 30 hari berapa rate-nya? 30 hari ya, nanti tinggal dikali 30 hari. Jadi nanti dapat penetration rate-nya dalam 30 hari berapa senti gitu kan. Misalkan ini 30 hari itu berapa detik? Satu hari kan 3.600 kali 30 ya. Dikalikan ini. Jadi itu linear ya. Bukan kuadratik atau seterusnya. Ya kamu langsung bisa pakai kalau sudah tahu penetration rate per detik. Kalau di ekstrapolasikan dalam setahun itu berapa senti itu bisa. Ya. Makanya kan kalau korosi seragam bisa diprediksi ya. Bisa diprediksi dan karena bisa diprediksi kita bisa menentukan misalkan nanti ketika desain alat, peralatan, komponen kita bisa menentukan corrosion allowance-nya berapa tebal. Itu dari prediksi tadi. Oke Pak, makasih Pak. Ya. Ya. Ada lagi yang bertanya? Pak, izin tanya Pak. Ya. Untuk yang pertanyaan sebelumnya tadi itu, setahu saya itu dia tuh kan ada ampere itu kan Pak. Nah itu tuh ampere itu satuannya tuh sama kayak coulomb per second gitu Pak. Jadi menurut saya itu secondnya itu bukan datang dari Faraday-nya tapi dari coulomb per second. Nah kalau Faraday-nya sendiri itu sendiri dia satuannya coulomb per mol. Betul, Dan betul. itu kan ada satuan gram per mol gitu Pak. Iya. Betul. Jadi ada kalau kita F itu ini ya, yang betul adalah 94.500 coulomb per mol ya. Lalu secondnya itu ya dari ampere Q itu kan sama dengan I kali T ya. Q itu muatan, I itu arus, T itu waktu. Berarti arus itu sama dengan muatan dibagi waktu ya. Muatan itu tadi coulomb ya. Jadi A-nya itu jadinya coulomb per second. Benar coulomb per second. Jadi C-nya sama-sama hilang, second-nya di bawah ya. Jadi gram per sentimeter persegi per second. Ya betul. Terima kasih. Terima kasih Pak. Iya. Yang lain? Silakan. Ada lagi? Kalau tidak ada sekarang sudah 4.50.
ya. Kita sudahi ya kuliah kita hari ini. Terima kasih ya atas perhatiannya. Saya stop.